Ya, Tuhan kamu disalib kenapa, RK? Saya mau tanya. Tuhan saya tersalib karena apa? Ya, Gitu. Kenapa dia harus mati? kenapa kok Tuhan kamu bisa disalib? Oke. Dan mati. Begitu. Begitu. Ya, Oke. seharusnya kan kalau Tuhan itu tidak bisa tersalib dan nggak bisa disalib. Oke. Kalau bicara Tuhan, Tuhan itu gelar. Ya. Tuhan itu bukan nama. Jadi pandangan Kristen tentang Tuhan itu adalah sebuah gelar kepemilikan. Ya, gitu ya. Mengapa Yesus harus disalibkan? Kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Karena Yesus memiliki dua kodrat. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, mengapa Yesus harus disalibkan? Mengapa dia harus mati? Nah, ini melihat dari sebuah latar belakang. Ya, sebelum kita masuk kepada poinnya, kita lihat latar belakangnya. Makanya kalau baca buku ada lihat latar belakangnya. Ya, mengapa Yesus harus mati? Ya, karena ketika penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Mulia. Ya. Manusia belum mengenal yang namanya dosa. Tetapi dalam penciptaan itu juga Allah memberikan sebuah aturan. Jika kau makan buah itu, kau pasti mati. Ingat, garis bawahi kata mati. Jika kau makan buah itu, saya gantikan dengan metong. Jika kau makan buah itu, kau pasti akan metong. Itu aturan yang dibuat oleh Allah kepada manusia, Adam dan Hawa. Tetapi, Adam dan Hawa bukannya nurut dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Tetapi Adam dan Hawa melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Konsekuensi dari aturan itu adalah metong. Karena Tuhan sudah memberikan pernyataan. Harus metong. Itu aturan yang pasti. Undang-undang yang pasti di taman itu. Kau makan buah itu, kau metong. Nah, saya ajak kau melakukan permenungan di sini. Ya. Karena kematian itu mengalami keterpisahan dengan Allah. Upah dari dosa adalah maut. Ya, upah dari dosa adalah maut. Dan dosa menyebabkan keterpisahan antara Allah yang maha suci dengan manusia yang berdosa. Jadi ada gap. Ada sekat di sini. Dosa adalah pembatas antara Allah yang maha suci dan manusia yang berdosa. Karena mengalami kematian tadi. Kalau Adam dan Hawa, ini sebuah pertanyaan logika. Jikalau Adam dan Hawa bisa menyelesaikan dosanya saat itu, tentu saat itu juga, maka Yesus tidak perlu datang. Firman tidak perlu datang. Adam dan Hawa bukannya menyelesaikan dosa, tetapi dia takut. Dia merasa malu. Makanya dia tidak bisa menyelesaikan dosa. Dia bersembunyi. Sehingga dosa itu mengalami keterpisahan dengan Allah. Sehingga ini yang kita kenal di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Tauratnya Musa. Ya, di mana kita mengenal yang namanya sakramen yang dijanjikan oleh Allah lewat keturunan perempuan yang akan meremukan kepala ular. Ya, yang akan melahirkan juru selamat sesuai Yesaya 7 ayat 14. Itu yang kita kenal sebagai bunda segala bangsa yang menginjak kepala ular, itu latar belakangnya Kejadian 3 ayat 15. Ya. Kemudian, ya, kita melihat lagi, mengapa Yesus harus mati? Karena manusia tidak bisa menyelesaikan kematian itu sendiri. Ya, karena manusia tidak bisa menyelesaikan kematian itu sendiri, sehingga kematian itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Ada satu ucapan dari Santo Gregorius, ya, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang lumpuh tidak bisa menuntun orang lumpuh. Orang berdosa tidak bisa menuntun orang berdosa. Orang sakit butuh dokter, orang berdosa butuh juru selamat. Sehingga kematian itu harus dikalahkan. Bagaimana caranya kematian ini dikalahkan? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kematian ini dikalahkan? Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Bagaimana cara mengalahkan kematian? Yesus Kristus, dia mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Paham? Kematian manusia dikalahkan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Ya, makanya Yesus mengatakan, jikalau kamu percaya makan roti ini, makan ini adalah tubuhku. Kamu akan tetap hidup walaupun sudah mati. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Sebab akulah kebangkitan dan hidup.
Juru selamat itu mengalahkan kematian yang sejak semula latar belakang itu dengan kebangkitannya. Paham? Ya. Terus ada lagi? Paham nggak sampai sini? Ada tanggapan tentang Paham, itu? paham. Ya, jadi sekarang saya lakukan sebuah feedback ya. Feedbacknya Yes. adalah gini, ya. Harus sebaliknya gini. Bagaimana teman, kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai juru selamat yang mati lalu bangkit, siapa yang mengembalikan kematian atas dosa-dosamu dan dosa asalnya? Kamu punya dosa nggak? Oh pasti. Siapa yang mengembalikan kematian, dosa atas kematian itu, kematian atas dosa itu? Untuk kepercayaan saya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dosa kematian itu? Belum tahu saya saat ini. Kamu belum tahu. Makanya kamu selalu berdoa Al-Fatihah. Betul? Ihdinas siratal mustaqim. Betul. Berikanlah aku jalan yang lurus. Betul. Siapakah jalan yang lurus itu? Saya sendiri. Kamu sendiri. Berarti kamu adalah Tuhan yang menyelamatkan diri kamu sendiri. Kalau kamu adalah jalan yang lurus. Kan yang meminta saya, berikanlah jalan yang lurus. Kamu meminta kepada siapa dan siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Ah. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus? Insya Allah lurus. Di mana perkataan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia adalah jalan yang lurus? Kenapa? Adakah di dalam Al-Quran Allah mengatakan dia adalah jalan yang lurus? Oh, saya belum paham saat ini ya, belum. Siapa yang pernah mati lalu bangkit lalu bilang Islam itu adalah yang benar? Tidak tahu saya. Kenapa saya menjadi Kristen dan pengikut Kristus? Karena Yesus Kristus mengalami kematian. Dia bangkit lalu dia menceritakan bahwa akulah jalan kebenaran hidup. Percayalah kepadaku supaya kamu tidak binasa. Kalau ada orang Islam yang pernah mati lalu bangkit, lalu menceritakan bahwa Islam adalah inna dina indallahi islamu, saya masuk Islam sekarang. Serius bang. Saya akan masuk Islam. Kenapa saya masih Kristen? Karena saya percaya Yesus mati. Dia bangkit. Lalu dia menceritakan. Bukan cuma itu. Dia buktikan. Lazarus. Dia mengalami kematian. Dia dibangkitkan oleh Yesus. Dia takut dengan dia cerita tentang Santo Lazarus itu. Dia termenung. Dia meratapi kematian dia itu. Dia melihat segala kejadian aneh ketika dia mengalami kematian itu. Lalu dia memilih untuk memutuskan mengikuti Yesus Kristus. Nah, siapakah di antara kalangan Islam yang sudah di surga? Lalu siapakah yang melihat bahwa para sahabat sudah di surga? Sahabat Nabi sudah di surga. Saya nggak tahu kalau itu. Itulah yang kamu harus ikut Yesus biar kamu tahu kebenaran itu seperti apa, bukan kebetulan. Itu alasan saya ikut Yesus, teman. Kalau para sahabat itu sudah di surga, siapa yang menceritakan? Apakah Nabi Muhammad pernah mati lalu bangkit lalu dia bilang para sahabat sudah di surga? Dia melihat sendiri. Nabi Muhammad kan belum bangkit. Paham, Bre? Paham. Renungkan dan ikut Yesus, teman. Kita tidak tahu kematian jemput kita itu kapan. Kita tidak tahu. Jangan sampai kita mati, kita tidak tahu siapa yang memberikan kita hidup yang kekal. Jangan sampai kita mati, kita masih bilang, berikanlah aku jalan yang lurus. Sudah terlambat. It's over. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Tadi kamu bilang kan, apa ya? Saya lupa ada tuh. Kamu bilang apa? Ada kejanggalan satu dari pertanyaan kamu tadi tuh. Cuma saya lupa lagi, terlalu banyak. Yang mana? Kamu bilang apa tadi? Yesus akan bangkit lagi di apa ya? Kamu bilang tadi tuh. Oke, Intinya kami dalam syahadat Nisea kami, doa aku percaya, kami percaya aku percaya akan gereja, satu kudus, katolik, dan apostolik. Kami percaya juga akan kebangkitan dan hidup kekal. Jadi Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati.
Tahunya Lalu dari mana kamu akan apanya? bangkit lagi? Siapanya? Kita akan bangkit lagi. Ya itu yang kamu bilang tadi, siapa? Yesus itu. Ya, Yesus bangkit. Ya, Tahu dari mana Yesus bangkit? ya. Gitu. Ada datanya? Kami tahu ada datanya. Thank you. Ini sebuah buku sejarah. Saya nggak ambil dari Alkitab ya. Kalau saya ambil dari Alkitab, banyak sekali ayat yang mengatakan Yesus itu bangkit. Tetapi Ya. itu subjektif, bukan? Saya ambil dari eksternal, di luar dari Alkitab. Ya, ini buku setebal ini, teman. Ya, ini buku sejarah. Nama buku ini namanya The Antiquities of the Jews. Ya, tulisan dari seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Ini buku tebal sekali. Ya, saya bacakan buat kamu. Nah, ini tulisan dari seorang di chapter 3, ya, Flavius Josephus, ya. Di sini Bang lihat baik-baik, ya. Sabar. Nah, di sini dia mengatakan, "Them alive again the third day." Iya. Dia bangkit pada hari ketiga. Ini buku sejarah. Ya, ini Flavius Josephus, ini bukunya. Saya hampir 1 juta lebih, Bang. Ini buku 1 juta lebih. Ini buku sejarah dari awal penciptaan, ditulis sejarah, sudah kita baca semua. Kalau saya ambil di Alkitab banyak. Sejarawan saja mengatakan Yesus itu bangkit. Dia mati pada pemerintahan Pontius Pilatus. Makanya syahadat iman rasuli kami mengatakan, aku percaya akan Allah Bapa, Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ya. Kami percaya, dan akan satu Yesus Kristus Tuhan kita. Dikandung dari Roh Kudus dari perawan Maria. Ya. Kami percaya, dia mati dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Alkitab itu berbicara sesuai sumber fakta dan sumber sejarah juga. Ini yang namanya berbicara tentang wujud dari paradosis yang kudus. Paradosis itu apa? Tradisi secara tertulis dan tradisi secara lisan. Ya, tradisi lisan itu ada. Ya. Inilah yang kami nampak, tradisi lisan, paradosis yang kudus kami mempercayai dari cara ibadahnya, liturginya seperti apa. Ya, semuanya runutan dari para rasul semua. Sampai sini paham? Silakan, ada pertanyaan lain? Paham. Satu lagi, ini terakhir untuk Silakan. pertanyaan saya. Yesus, kamu itu turun ke dunia itu untuk apa tujuannya? Karena kasih Allah begitu besar, karena kasih Allah begitu besar terhadap dunia ini, mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya. Kasih Allah begitu besar, Tuhan tidak mau kita binasa. Sehingga dia harus datang menggantikan kita. Ya, tetapi bukan, Yesus itu bukan ciptaan. Ya. Dia dilahirkan dan diperanakan, dalam bahasa Yunani namanya prototokos, yang sulung. Dia keluar dari sang Bapa. Firman itu keluar dari sang Bapa karena kasih Allah itu begitu besar terhadap manusia. Tidak menginginkan semua manusia binasa. Allah itu tidak bisa dilihat. Lalu kalau Allah itu tidak bisa lihat karena tidak berwujud, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Kalau bukan Yesus Kristus yang mengkafir manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa, ini sang Bapa. Yesus Kristus adalah perantara satu-satunya yang tidak berdosa untuk mengkafir manusia yang berdosa di hadapan Sang Allah yang Maha Suci. Tadi kan ada gap di tengah-tengah kan? Saya buat tadi. Dia adalah jembatan perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Kalau tidak ada jembatan, bagaimana manusia melewat jembatan itu, jalan lurus itu? Sehingga dia bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, ya, ia akan binasa. Yang tidak bisa datang kepada Bapa. Dia adalah jembatan untuk mengkafir manusia yang berdosa. Yesus satu-satunya jembatan agar manusia sampai kepada Sang Bapa. Musa tidak pernah bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Abraham tidak pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Nuh tidak pernah mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Musa tidak pernah mengalami kematian tapi tidak bangkit. Abraham mengalami kematian tetapi tidak bangkit. Yesus mengalami kematian lalu dia bangkit lalu dia naik ke surga. Itu yang membuat saya percaya dengan Yesus.
Karena dia jembatan satu-satunya. Thank you RK ya. Oke. Jawabannya. Kalau masuk Kristen, kontak saya datangin kamu. Ya. DM aja kalau mau masuk Kristen. Saya datangin kamu, teman. Kamu tanya Alkitab sepuasnya ke saya.